Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi sesuai dengan judul video kali ini yaitu cara ganti LCD dan layar sentuh dari Sony Xperia Z4 Compact atau Z4 Mini ya. Nah, bisa dilihat bahwa layar sentuhnya mengalami retak sehingga fungsional layar sentuh tidak berfungsi ya. Untuk mematikan ponsel Z4 Compact ini, saya menggunakan tombol reset yang sudah disediakan di area slot SIM card atau slot micro SD itu ya. Nah, tekan beberapa detik hingga ada terasa getar 4 kali, lalu mesinnya akan otomatis mati. Nah, ini adalah LCD yang sudah saya siapkan untuk mengganti LCD dari Sony Xperia Z4 Compact yang sudah rusak di video ini ya. Nah, untuk step pertamanya kita lakukan pembongkaran. Ini kita lepas casing bagian belakang. Saya menggunakan bantuan kuku saya, atau jika akan-akan yang tidak punya kuku panjang bisa menggunakan alat bantu seperti bahan plastik itu ya, bisa juga. Lalu setelah casing belakang kita lepas, itu kita akan menemukan di situ ada beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin. Ya, casing penutup mesinnya yang berwarna hitam ya. Lalu yang tengah itu adalah baterainya. Ya, baterainya itu ada fleksibel NFC nya di atas ya. Jadi hati-hati untuk melepas casing penutup mesinnya karena fleksibel dari NFC nya itu terhubung dengan casingnya. Lepas dulu pelan-pelan. Lalu jika sudah bisa terangkat casing penutup mesinnya, nah ini ya, ini adalah stiker informasi IMEI juga kita lepas. Lalu lepas fleksibel baterai yang masih menancap ke mesin. Lalu ini fleksibel LCD juga kita lepas ya. Nah, oke, sampai step ini kita sudah selesai ya. Ini lanjut untuk melakukan step selanjutnya yaitu melepas baterai. Nah, untuk melepas baterai ini saya gunakan bantuan plastik lentur atau mika lentur juga bisa ya, itu ya seperti di video. Tambahkan cairan thinner di plastiknya, lalu kita masukkan ke area belakang baterai. Fungsinya adalah untuk memperlunak daya rekat lem, karena memang baterainya ini masih terdapat lem bawaan dari pabriknya ya. Nah, kita tambahkan lagi ini di mika lentur atau plastik lenturnya, kita tambahkan thinner hingga nanti baterai bisa terlepas dengan mudah ya. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai merobek dari fisik baterainya, karena jika fisik baterai itu robek nanti menyebabkan baterai bocor sehingga baterai terasa drop ya. Oke, memang ini cukup lumayan menguras waktu atau membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ini memang video saya percepat kisaran 2 kali ya. Oke, ini sudah lumayan ya. Ini sudah setengah perjalanan ya untuk membuka baterainya. Tapi masih ada beberapa yang sangat rekat. Saya tambahkan lagi, lalu saya masukkan lagi ya. Karena ini jalan satu-satunya ya untuk mengangkat baterai dari Z4 Compact maupun Z3 Compact juga seperti ini ya, jika menginginkan ganti baterai. Nah, ini lemnya sudah lunak sehingga kita bisa mudah mengangkat baterainya. Oke ya, jangan dipaksa karena itu memang baterainya menempel dengan mesin ya, itu ya. Nah, itu ya, PCB nya full. Oke, ini meninggalkan kerutan ya di baterainya, tapi bisa dirapikan lagi ya. Ini nanti saya rapikan menggunakan spatula. Nah, setelah itu kita bersihkan ini ya, sisa lem yang masih menempel di area motherboard dari atau mesin dari Sony Xperia Z4 Mini nya. Nanti akan saya berikan lem yang baru ya. Jadi untuk yang lama ini sudah tidak bisa dipakai.
nanti akan saya berikan lem yang baru. Oke, jika sudah bersih, ini ya, ini bisa kita lanjut untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu melepas layar sentuh dan LCD dari Sony Xperia Z4 Compact-nya. Oke, ini saya coba untuk melepas tanpa bantuan blower ya. Jadi buat teman-teman atau akan-akan yang ingin mengganti sendiri dan banyak yang bertanya apakah bisa menggunakan tanpa menggunakan bantuan blower, jawabannya ya bisa, tapi tergantung juga ya, karena tidak semuanya kita bisa melepas tanpa bantuan blower, itu tidak semuanya, hanya kondisi tertentu yang bisa dilepas tanpa bantuan blower. Contohnya seperti Z4 Compact ini, karena lemnya itu sudah tidak begitu rekat, sehingga ketika saya angkat menggunakan kuku itu dia sudah mau terangkat ya LCD-nya. Nah, kalau memang posisinya sudah seperti itu, sudah ada celah untuk mengangkat, itu sah-sah saja untuk mengganti tanpa blower. Tanpa blower itu bisa-bisa saja ya, jadi tidak ada masalah. Nah, ya kalau punya blower ya alangkah baiknya kita menggunakan blower agar lebih baik lagi ya hasilnya ya. Nah, oke ya, ini untuk panel LCD dan layar sentuh Sony Xperia Z4 Compact yang lama sudah terangkat. Ini ada sisa serpian kaca ya yang tertinggal di area frame atau casing tengah ya dari Sony Xperia Z4 Compact-nya. Itu kita bersihkan ya, sisa-sisa kacanya yang masih ada. Lalu kita lanjut untuk membersihkan sisa lem. Nah, ini sisa lem bawaan dari pabrik, kita bersihkan menggunakan bantuan pinset. Bisa juga menggunakan bantuan alat yang lain, yang penting jangan sampai merusak, alatnya itu jangan sampai membuat rusak dari casing tengah atau tulangnya atau frame dari Sony Xperia Z4 Compact-nya. Oke, kita bersihkan semua sisa-sisa lem di semua sisi ya, di sekelilingnya. Karena lemnya memang biasanya itu di sekeliling ya, di sekeliling dari casingnya, di area pinggir-pinggirnya itu kita bersihkan semua hingga semuanya itu bersih ya, tidak ada lem lagi yang tertinggal, karena nanti butuhnya untuk agar kedudukan LCD itu bisa rata ya. Oke ya, jadi ini seperti ini. Pelan-pelan aja hingga semuanya bersih. Oke, sedikit lagi. Nah, lanjut ya. Saya sarankan buat akan-akan yang ingin mengganti sendiri dan yang beli spare partnya via online atau di mana aja atau di toko-toko spare part, saya sarankan untuk lakukan tes atau uji coba dulu terhadap fungsional dari LCD yang baru ya. Jangan sampai ada fungsional yang tidak berfungsi, karena untuk LCD dan layar sentuh itu masih ada garansi dari pihak suppliernya atau pihak penjualnya, asalkan stiker ataupun plastik-plastik segel itu tidak dikelupas. Oke, ini saya siapkan LCD dan layar sentuh yang baru untuk pemasangan ya. Itu saya tambahkan solar tip di area double tip di area fleksibelnya tadi ya. Lalu ini saya lanjut ya. Lalu ini saya lanjut untuk menambahkan lem. Ini saya menggunakan lem T7000 ya, berwarna hitam. Boleh menggunakan lem T7000 maupun B7000, sah-sah saja ya, yang mana aja boleh. Jika sudah ditambahkan lem T7000 di area sekeliling frame atau casing tengah dari Sony Xperia Z4 Compact-nya, kita lanjut untuk memasang LCD dan layar sentuh yang baru ya. Oke, ini memang sedikit tricky ya untuk pemasangan LCD-nya. Untuk memasukkan fleksibelnya ke area mesinnya itu memang sedikit tricky, tapi hati-hati saja, pelan-pelan saja kita paskan fleksibelnya hingga dia mau masuk ya, mau masuk ke lubang yang sudah disediakan ya. Ya, itu ya. Nah, ini ya, kita pelan-pelan aja. Wah, ini mohon maaf, ini masih terlepas ya fleksibel layar sentuhnya. Akhirnya saya tambahkan
double tap untuk merekatkan fleksibel layar sentuhnya agar tidak terlepas saat proses pemasangan ya. Jadi ini triknya untuk fleksibel layar sentuh dari Sony Xperia Z4 Compact atau Xperia Z3 Compact ini kita tambahkan double tap di bawahnya ya, agar rekat, fleksibelnya agar rekat dan tidak terlepas saat proses pemasangan. Oke, ini saya proses untuk melakukan pemasangan LCD dan layar sentuhnya ke badan ponsel atau ke frame ponsel dari Sony Xperia Z4 Compact-nya ya. Setelah itu ini pasang ya fleksibel, kita hubungkan fleksibel LCD-nya ke area mesinnya ya, ke konektor mesinnya kita hubungkan ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah, nah ini tadi ya, karena tadi baterainya saya lepas dan lemnya itu sudah tidak bisa digunakan, ini saya tambahkan double tap lagi ya. Saya gunakan lem yang baru, lalu pasang baterainya, dan jangan lupa untuk memasang fleksibel konektor baterainya ya ke motherboard atau ke mesinnya. Setelah itu pasang casing penutup mesinnya ya. Ini kita masukkan terlebih dahulu stiker informasi IMEI-nya ya, kita masukkan ke lubang yang sudah disediakan ya. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita presisikan casing penutup mesinnya dengan casing tulang atau frame dari Sony Xperia Z4 Compact-nya. Kita rapikan juga fleksibel NFC-nya ya. Ya, seperti itu tadi. Terus fleksibel NFC-nya sudah ada konektornya ya, ada 2 konektor, itu nanti sudah bisa sudah ada tempatnya sendiri. Lalu ini pasang baut ya. Ini saya lupa tadi untuk mau memasang baut yang di area mesin yang tadi saya lepas. Ya, hanya satu ya untuk bautnya yang mengunci mesinnya. Lalu ada 5 baut yang mengunci casing dari casing penutup mesinnya ya. Oke, pasang satu persatu. Ya, ini adalah pengunci, baut pengunci yang mengunci casing mesinnya, casing ya penutup mesinnya. Ya, jika sudah ya kita tutup lagi back casingnya atau backdoor ya, atau casing belakang sama saja. Ya, ini ya. Seperti biasa, jika sudah saya akan selalu melakukan double check atau pengecekan ulang. Oh ya, ini ya. Jadi buat akan-akan yang ganti LCD sendiri, jangan khawatir kalau misalkan kok nggak ada tulisan atau logo Sony-nya di LCD-nya. Itu bukan tidak ada, tapi kita harus melakukan pengerikan seperti di video ini ya. Ya, bisa dilihat ya, ini saya mengeriknya menggunakan pinset ya, tapi hati-hati ya, jangan sampai ditekan terlalu keras karena bisa membuat pecah lagi LCD-nya. Oke, jika sudah ya, itu ya sudah muncul logo Sony, kita lakukan double check. Nah, ini ya, karena ada pattern lock-nya, jadi saya tidak bisa melakukan pengecekan hingga masuk ke menu, tapi cukup lewat ini ya, emergency call sudah bisa ya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu cara ganti LCD dan layar sentuh dari Sony Xperia Z4 Compact. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.